Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arini Kimia Smart, channel khusus pembelajaran kimia. Kali ini kita mau melanjutkan pembelajaran yang pertama tentang hakikat ilmu kimia. Pada pembelajaran kedua ini, kita akan melanjutkan mempelajari tentang peranan ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa isi daftar hadir pada link yang sudah diberikan. Peranan ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium ini merupakan modal awal untuk kita belajar kimia, terutamanya di dalam laboratorium. Pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran pertama, kita sudah membahas hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang merupakan perubahan materi. Ilmu kimia ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Arab yang bernama Jabir Ibnu Hayyan. Lalu, apakah hakikat ilmu kimia itu sendiri? Ilmu kimia merupakan ilmu rekayasa materi, yaitu yang mengubah suatu materi menjadi materi yang lain. Secara lengkap, ilmu kimia mempelajari tentang materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Adapun manfaat kita mempelajari ilmu kimia antara lain pemahaman kimia kita akan menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Yang kedua, kita mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. Dan yang ketiga, tentunya akan membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Dengan kita mempelajari dan tahu tentang ilmu kimia, kita harus bersikap bijak dalam mensikapi apapun yang ada di alam ini. Tentang peranan ilmu kimia itu sendiri, ilmu kimia mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pertanian, peternakan, hukum, biologi, arsitektur, dan geologi. Namun, di balik sumbangannya yang besar terhadap kehidupan kita, secara jujur harus diakui bahwa perkembangan ilmu kimia juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Contohnya, sekarang ini kita sedang bingung, baik di Indonesia ataupun di dunia pada umumnya, di negara dunia pada umumnya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah sampah plastik. Dengan begitu, akhir-akhir ini banyak kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah, untuk mengurangi penggunaan plastik yang kita tahu dampaknya sangat jelek, sangat buruk terhadap alam, akan menyebabkan pencemaran tanah ataupun pencemaran udara apabila dibakar, dan tentu saja akan mengganggu kesehatan makhluk hidup, terutama manusia. Tugas 3, kita lanjutkan pada tugas sebelumnya. Tugas 3 ini adalah mencari artikel mengenai peranan ilmu kimia terhadap ilmu lain, seperti ilmu farmasi, geologi, pertanian, kesehatan atau kedokteran, kemiliteran, dan terhadap penyelesaian masalah global. Jadi, silahkan Anda kerjakan tugas-tugas tersebut. Kita lihatkan materinya tentang metode ilmiah. Apa metode ilmiah itu? Ketika kita ingin menemukan jawaban atas permasalahan sains, yang kita perlukan adalah sebuah langkah-langkah dalam metode ilmiah. Dalam mempelajari kimia, kita tidak hanya bertujuan untuk menemukan zat-zat kimia baru yang langsung dapat dimanfaatkan,
melainkan dapat pula memuaskan keingintahuan kita atau seseorang untuk memahami fenomena alam dan peristiwa keseharian yang dialaminya. Untuk menjawab masalah yang dihadapi, diperlukan metode ilmiah. Berikut langkah-langkah metode ilmiah. Diawali dengan masalah. Apa masalah itu? Masalah itu sesuatu yang akan kita pecahkan solusinya. Setelah kita menemukan masalahnya, kita mengadakan observasi. Kita penelitian. Dari penelitian yang kita peroleh, kita bisa merumuskan hipotesis, dugaan sementara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari situ, kita mendapatkan data-data. Dari data-data yang ada, kita melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Dari eksperimen barulah akan ditemukan sebuah teori yang merupakan kesimpulannya. Langkah-langkah metode ilmiah ini lazim digunakan pada setiap penelitian. Materi yang terakhir adalah materi keselamatan kerja di laboratorium kimia. Untuk memasuki laboratorium kimia, ada beberapa aturan, ketentuan yang harus diperhatikan. Keselamatan kerja itu meliputi usaha atau tindakan pencegahan agar di dalam kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan sekecil apapun. Beberapa contoh tata tertib di laboratorium. Yang pertama, bekerja menggunakan jas lab dan memakai sepatu tertutup. Yang kedua, tidak diperkenankan makan dan minum di dalam lab. Yang ketiga, alat dan bahan harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Yang keempat, jika saat praktikum tidak mengerti atau ragu-ragu, hendaknya bertanya kepada guru atau petugas lab. Yang kelima, setelah selesai melakukan percobaan, alat-alat yang digunakan hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih. Dan yang keenam, sebelum meninggalkan lab, meja praktikum harus dalam keadaan bersih, keran air dan gas ditutup, dan kontak listrik harus dicabut untuk menjaga keamanan. Untuk penyimpanan bahan kimia, itu juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, botol-botol yang berisi bahan kimia harus disimpan pada rak atau lemari yang disediakan khusus untuk itu. Yang kedua, jangan mengisi botol sampai penuh. Yang ketiga, jangan menggunakan tutup dari kaca untuk botol yang berisi basah, karena nanti akan lengket, tidak bisa dibuka. Yang keempat, semua peralatan yang berupa gelas kimia misalnya, yang berisi bahan kimia, harus dilabeli untuk menghindari kekeliruan atau tertukarnya bahan tersebut. Yang kelima, untuk bahan kimia yang mudah terurai oleh cahaya matahari, harus disimpan dalam botol yang berwarna gelap, seperti coklat. Yang keenam, botol kimia yang berisi bahan kimia yang melepaskan gas berbahaya atau beracun, harap disimpan di lemari asam. Tentang penggunaan zat, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, tabung reaksi yang berisi zat kimia dan dipanaskan tidak boleh diarahkan ke wajah sendiri atau orang lain. Yang kedua, bahan kimia tidak boleh dibau langsung. Jadi harus melalui ibasan tangan untuk membaunya. Yang ketiga, larutan kimia yang tumpah di meja atau di lantai segera dibersihkan. Jika asam pekat, harus dinetralkan dulu dengan soda kue. Dan jika basah kuat, harus ditambah serbuk NH4Cl. Itu untuk menetralkannya agar lebih aman. Yang keempat,
larutan pekat yang tidak terpakai dan dibuang di wastafel dianjurkan lebih dahulu dengan air. Yang kelima, dalam mengambil zat secukupnya dan tidak boleh berlebih. Yang lebihnya bisa dikembalikan ke botol asalnya. Karena bahan-bahan kimia merupakan bahan yang habis pakai dan bernilai nominal tinggi. Jadi penggunanya harus secukupnya, seefisien mungkin. Materi-materi tadi tentang peranan ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, Anda bisa mempelajarinya lebih detail pada website dengan alamat berikut. Website ini khusus website pembelajaran kimia yang sebelumnya dibuat pada pembelajaran kimia di SMA Negeri 1 Barat. Kesimpulan, apakah kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Ini beberapa pertanyaan untuk Anda bisa simpulkan. Hakikat ilmu kimia dan peranan dalam kehidupan itu apa saja? Kemudian manfaat belajar ilmu kimia, metode ilmiah yang digunakan dalam ilmu kimia, alat dan bahan yang ada di laboratorium, serta prosedur keselamatan kerja. Tuliskan kesimpulan Anda pada lembar folio dan dikumpulkan. Akhirnya, selamat belajar. Jangan lupa mengerjakan tugas pada lembar folio dan dikumpulkan pada link yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.